menurut Nyayu pengalaman yang Nyayu dapatkan itu pastinya relasi. Waktu Farel masih duduk di jenjang sekolah menengah pertama, yaitu SMP yang lebih kita akrab. Ini adalah tempat saya untuk merubah diri Farel untuk jadi yang lebih baik. Makanya mereka ngadepin teman-teman yang bisa dibilang nggak sejalan sama visi misi mereka. Jadi selain mendapatkan relasi maupun materi-materi tersendiri dari kegiatan SJL CSS, kami juga mendapatkan banyak sekali teman. Ramadan itu dia menjadi kegiatan yang rutin gitu. Setiap hari itu pasti melaksanakan itu. Nah, ibadah puasa itu bukan hanya menahan diri untuk makan ataupun minum, teman-teman. Tapi itulahnya itu bisa menyadari kalau Sumatera Selatan ini budayanya itu bukan hanya Melayu atau Palembang doang, kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Postaners, selamat datang di Pokari, podcast cari informasi. Bersama kami, Kellen Lakeisha Wibowo dari Departemen Kajian Aksi dan Strategis Dan Virgiawan Atala Pratama dari Departemen Kajian Aksi dan Strategis sebagai moderator pada podcast hari ini. Nah, saat ini kami kedatangan dua tamu spesial nih. Mereka berdua adalah peserta terbaik dari kegiatan Student Council Leadership Camp of South Sumatra 2025. Nah, boleh nih kalian ceritain dulu atau perkenalan diri terlebih dahulu. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Farel Mulyawan Halim selaku Ketua OSIS periode Masa Bakti 2024-2025 dari SMK Negeri 1 Palembang. Baik, halo semuanya. Saya Nyayu Raisyal Malika Mutmaina sebagai Ketua Umum OSIMAN 2 Palembang Masa Bakti 2024-2025. Nyayu sama Farel gimana nih kabarnya? Alhamdulillah Alhamdulillah, baik sih Kak. Puasa nggak kalian berdua? Puasa. Ya, alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke topik utama nih, bisa ceritain sedikit tentang pengalaman kamu sebagai seorang siswa? Boleh dari Nyayu dulu? Baik, terima kasih atas kesempatannya, Kak. Jadi teman-teman, selama Nyayu bersekolah, mungkin ini masuk tahun kedua di MAN 2 Palembang. Alhamdulillahnya Nyayu telah menjabat di kelas 10 sebagai Ketua 2 di OSIMAN 2 Palembang periode atau masa bakti 2023-2024. Dan alhamdulillahnya tahun ini Nyayu berhasil menjabat sebagai Ketua Umum OSIMAN 2 Palembang masa bakti 2024-2025. Nah, pengalaman Nyayu selama berada di MAN 2 Palembang, tentunya Nyayu mengalami banyak sekali tantangan maupun perjalanan. Terlebih lagi sebagai pelajar, kami juga masih memiliki tuntutan belajar, yang dimana di satu sisi lain kami juga menjabat sebagai Ketua Umum OSIMAN 2 Palembang. Jadi menurut Nyayu pengalaman yang Nyayu dapatkan itu pastinya relasi, selain itu disiplin, karena yang namanya pelajar kami harus bisa menyeimbangkan antara akademik maupun non-akademik. Terima kasih. Mungkin untuk Farel bisa diceritain sedikit tentang pengalaman kamu sebagai seorang siswa? Baik, terima kasih kesempatannya. Jadi mungkin pengalaman Farel bakal Farel ceritain dulu waktu Farel masih duduk di jenjang sekolah menengah pertama, yaitu SMP yang lebih kita akrab. Farel bisa dibilang sebagai anak yang mungkin bisa dibilang pemalu nih kakak-kakak sekalian, yang bisa dibilang mungkin datang ke sekolah cuma untuk belajar. Selain itu mungkin Farel jarang keluar karena mungkin bisa dibilang pada saat Farel masih di SMP, Farel masih dihantui dengan zaman yaitu COVID-19 itu ya Kak ya. Nah, berlanjut ke SMK. Nah, ketika Farel awal-awal masuk SMK, Farel bisa dibilang pengen ini adalah tempat saya untuk merubah diri Farel untuk jadi yang lebih baik. Maka dari itu Farel waktu masih awal-awal kelas 10 ya nih Kak ya. Farel mengikuti dua kegiatan ekstrakurikuler yaitu English Club dan juga basket. Dan di situ Farel bisa dibilang aktif juga. Nah, dari ekstrakurikuler tersebut juga Farel juga berpikiran untuk mengikuti kegiatan OSIS. Nah, beruntungnya waktu pas awal-awal Farel di kelas 10 kemarin, Farel juga sempat mencalonkan diri sebagai wakil ketua OSIS, namun ada beberapa kendala, akhirnya Farel mengundurkan diri seperti itu Kak. Nah, jadi ketika Farel masuk ke kelas 11, Farel ingin merubah suatu hal seperti itu Kak. Makanya Farel mencalonkan diri sebagai ketua OSIS. Jadi pengalaman Farel yang bisa dibilang sangat banyak Kak. Mulai dari awal masuk SMA ini bisa dibilang pengalaman dari banyaknya teman maupun komunikasi Farel itu bisa dibilang sangat meningkat Kak dibanding dengan SMP terlebih dahulu itu. Banyak sekali ya pengalaman-pengalaman kalian berdua selama SMP maupun SMA ini. Kemarin kan ada event tuh, Student Council Leadership Camp of South Sumatra. Nah, kalian juga terpilih menjadi peserta terbaik. Nah, bisa nggak ceritain pengalaman kalian yang selama di SJL CSS itu yang mengedukasi para penonton, atau juga pengalaman-pengalaman kalian deh, bisa sharing di sini. Oke, baik Kak.
Mungkin yang pengalaman yang pastinya yang sangat berkesan bagi Farel waktu kegiatan SCLCSS 2025 kemarin adalah kegiatan yaitu bisa dibilang Farel menemui teman-teman yang sangat hebat dari sekolah-sekolahan lain. Karena itu ya Kak ya, Farel bisa mendengar cerita-cerita dari mereka yang mana sangat-sangat menginspirasi, mulai dari bagaimana sistem pengurusan mereka maupun gimana cara mereka ngadepin teman-teman yang bisa dibilang nggak sejalan sama visi misi mereka. Selain itu, hal yang sangat Farel rasakan ketika mengikuti kegiatan SCLCSS 2025 adalah kedisiplinan waktu Kak. Jadi ketika Farel mengikuti kegiatan tersebut, Farel bisa dibilang menghadapi kayak sholat harus tepat waktu nih, kayak pagi-pagi harus bangun, habis itu bisa dibilang sangat-sangat aktif dalam kegiatan tersebut. Maka dari itu pengalaman Farel yang sebelumnya mungkin kalau sholat mungkin harus kayak tertunda-tunda gitu, nah mungkin kayak azan mungkin harus nunggu 15 menit dulu baru sholat. Nah tapi kita mengikuti kegiatan SCLCSS 2025, Farel sholatnya tepat waktu dan alhamdulillah mungkin dampaknya masih terasa sampai saat ini Kak. Alhamdulillah. Nyayu ada sedikit kesamaan dari Farel, tapi yang paling membekas menurut Nyayu itu karena kami bisa sharing maupun permasalahan yang pernah kami hadapi di organisasi gitu Kak. Dan sharingnya itu bukan hanya saat di depan panitia, karena di kamar Nyayu sendiri setiap malam kami itu pernah membahas masalah-masalah dari organisasi masing-masing gitu. Jadi selain mendapatkan relasi maupun materi-materi tersendiri dari kegiatan SCLCSS, kami juga mendapatkan banyak sekali teman. Kami bisa mengetahui nih pola pikir seluruh ketua OSIS dari berbagai daerah itu bagaimana, bahkan karakternya pun kita bisa menilai gitu. Jadi selain kita mendapatkan teman, kita juga bisa mendapatkan yang namanya itu relasi. Apalagi kan SCLCSS ini se-Sumatera Selatan gitu ya, jarang-jarang kita bisa menemukan relasi seluas itu. Mau ngomong soal bulan Ramadan nih, kita ini kan sekarang lagi berpuasa nih di bulan Ramadan ini. Nah, menurut kamu apa sih yang bisa kita lakukan untuk membuat bulan suci Ramadan ini tidak hanya menjadi bulan untuk kita berpuasa, tetapi juga sebagai momentum untuk kita itu bisa memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi? Kalau dari Nyayu sendiri, alhamdulillah di bulan puasa ini kita diterapkan yang namanya bangun harus lebih subuh, yang mungkin awalnya hanya bangun jam 5:30, sekarang dipaksa untuk jam 3 sudah harus bangun. Dan itu pun Nyayu sudah rasakan di SCLCSS kemarin. Jadi alhamdulillah sekarang tuh udah nggak kaget lagi. Selain berpuasa, yang pastinya kita bisa mengisi waktu kosong dengan beribadah yang lain. Seperti kan kalau Nyayu sendiri tuh seperti sholat duha atau qobliyah subuh itu kan masih jarang nih Kak kalau di hari-hari biasa. Semenjak Ramadan itu dia menjadi kegiatan yang rutin gitu. Setiap hari itu pasti melaksanakan itu. Dan yang pastinya kita harus bisa melakukan yang namanya tadarus Al-Quran. Karena di sekolahnya sendiri ini kan lagi masa banyaknya libur ya Kak. Jadi ketika kita lagi banyak libur itu, selain kita mengisi kegiatan kosong kita dengan program kerja OSIS, kita juga bisa nih fokus untuk beribadah. Nah selain itu yang Nyai bilang tadi nih, program kerja OSIS masing-masing itu harus tetap dijalankan. Oke, semoga istiqomah ya. Amin. Nah, sekarang giliran Farel nih. Cerita tentang pengalaman Ramadannya bagaimana? Oke, baik Kak, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Mungkin pengalaman Farel yang bisa dibilang gak jauh-jauh juga Kak dengan Nyayu, yang bisa dibilang masih kena dampak dari SCLCSS 2025. Yang bisa dibilang pengalaman-pengalaman seperti bangun harus lebih pagi ataupun lebih disiplin dalam hal waktu itu sangat-sangat berdampak pada kegiatan puasa tahun ini Kak. Selain itu juga mungkin ini dari pandangan Farel sendiri, kan Farel kan bisa dibilang aktif dalam ikuti organisasi di sekolahan. Mungkin itu bisa dibilang kayak mengurangi hubungan Farel dengan keluarga maupun dengan teman-teman pada kehidupan sehari-hari Farel sebagai seorang pelajar. Nah maka dari itu Kak, ketika Farel di bulan puasa ini kan bisa dibilang sama kayaknya juga pengalaman kami, yaitu banyak kegiatan libur-liburnya Kak. Jadi melalui kegiatan tersebut Farel bisa mengejar yang namanya sholat-sholat sunnah ataupun kegiatan-kegiatan lainnya yang sebenarnya positif, dan juga bisa mendekatkan diri dengan teman-teman maupun keluarga lebih lanjut seperti itu Kak. Ngomong-ngomong soal masalah bulan Ramadan nih, nah apa sih menurut kalian tuh yang bisa dilakukan di bulan Ramadan ini sehingga bisa memperbaiki diri kalian menjadi lebih baik lagi? Mungkin bisa Farel terlebih dahulu. Baik Kak, mungkin untuk hal-hal yang bisa dibilang untuk memperbaiki diri Farel untuk selanjutnya adalah mungkin dari puasa dulu aja sih Kak, yang paling umum. Kita sebagai seorang pelajar tentunya dituntut juga sebagai seorang muslim seperti itu kan. Nah jadi melalui kegiatan puasa ini kita bisa mendapatkan kayak pembelajaran khusus lah, seperti kita harus bangun lebih pagi, seperti hal-hal yang tadi yang sudah disebutkan. Maka dari itu mungkin ketepatan waktu juga sangat dites dari itu Kak. Nah dari hal-hal tadi juga Farel juga mendapatkan kayak motivasi lebih lanjut sih nih Kak ketika bulan puasa ini, seperti
mungkin yang sebelumnya tuh kayak untuk kegiatan sholat sunnah itu mungkin Farel masih biasa-biasa aja, tapi ketika bulan puasa ini Farel lebih termotivasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu, Kak. Dari Farel, semoga aja ya tidak ada halangan selama bulan puasa ini, dan juga semoga puasanya penuh, dan juga semoga apa yang kalian lakukan itu menjadi ibadah. Nah, untuk Nyayu, silakan. Baik, kalau dari Nyayu sendiri, tips kita untuk bisa memperbaiki diri itu betul dari ibadah puasa. Nah, ibadah puasa itu bukan hanya menahan diri untuk makan ataupun minum, teman-teman, tapi dari yang namanya bergibah gitu ya kan. Kalau cewek-cewek ini biasa identik dengan gibahan gitu. Terus yang cowok juga mungkin jangan mentang-mentang ini lagi bulan puasa, oh ya udah aku push rank terus deh gitu kan. Nggak apa-apa gitu begadang sampai malam terus push rank. Itu jangan, teman-teman, tapi diisilah dengan kegiatan yang seperti Nyayu bilang di awal, seperti tadarus, misalnya mengerjakan sholat sunnah. Kan kita juga di sekolah mendapatkan yang namanya pesantren kilat nih, teman-teman. Jadi di pesantren kilat itu juga kita pastinya mendapatkan materi-materi penting. Nah, dari materi penting di sana itu kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan selain itu, kita bisa mengajak saudara atau mungkin teman-teman kita nih untuk saling mengingatkan gitu kan. Jadi kalau memang kita pengen untuk bisa menjadi lebih baik lagi dari orang lain, kita perbaiki diri kita terlebih dahulu. Baru setelah itu kita menerapkannya di lingkungan sekolah maupun rumah dan kita sharing ke teman-teman semua. Yang dari kita dengar tadi nih, tentunya kegiatan SCL CSS ini sangat berdampak positif nih bagi kehidupan kita ya. Nah, dari mengikuti kegiatan SCL CSS kemarin, sekaligus menjadi salah satu peserta terbaik SCL CSS 2025. Menurut kalian, hikmah atau pelajaran apa yang kalian dapatin dari kegiatan kemarin, dan bagaimana cara menerapkan pelajaran tersebut di bulan suci Ramadan ini? Menurut Nyayu, pengalaman yang paling berharga itu adalah relasi. Karena Nyayu benar-benar tidak pernah berekspektasi bisa bertemu dengan seluruh ketua OSIS dari Sumatera Selatan. Jadi menurut Nyayu, secara mengimplementasikannya kita harus tetap jalin silaturahmi gitu, Kak. Kan sekarang nih enak ya, zamannya modern teknologi. Jadi kita bisa menghubungi mereka lewat handphone misalnya, atau kita bisa bertanya kabar lah seenggaknya dengan mereka. Nah, selain itu, karena kita mendapatkan jejaring sosial yang luas nih, network kita tuh luas, jadinya ketika kita ingin melaksanakan kegiatan tuh mudah gitu. Jadi apalagi misal prokernya itu bakal proker besar-besaran gitu, jadinya lebih mudah. Yang kedua, menurut Nyayu dari disiplin waktu. Karena Nyayu sendiri itu soal makan aja nih, Kak ya. Nyayu sedikit culture shock waktu nyampe di SCL CSS itu makannya dibatasin waktu 10 menit, 5 menit. Karena biasanya Nyayu makan tuh bisa 10-20 menit itu baru selesai. Tapi hal itu mengajarkan Nyayu yang namanya ketepatan akan waktu. Terus juga dari kita mandi misalnya gitu kan harus cepet-cepet, karena kalau enggak sirine dari bidang keamanan tuh udah berbunyi gitu. Itu yang membuat kami kayak aduh ini harus dicepetin terus nih ya perasaan. Selain itu dari Malam Puncak Sriwijaya, Kak. Kenapa Nyayu bilang Malam Puncak Sriwijaya? Di isi itulah Nyayu tuh bisa menyadari kalau Sumatera Selatan ini budayanya tuh bukan hanya Melayu atau Palembang doang, Kak. Jadi dari pakaian adatnya tuh berbeda, bahasa mereka, bahkan dari tarian maupun lagu mereka pun berbeda. Jadi Nyayu tuh kenal, oh Lahat itu seperti ini, oh daerah Sekayu tuh kayak gini loh tariannya, seperti itu. Jadi ceritanya ini kayak kangen vibes-nya ya. Betul. Oke. Nah, menurut Farel, bagaimana nih cara menerapin kegiatan SCL-CSS ini pada bulan suci Ramadan ini? Mungkin untuk pembelajaran apa saja yang Farel dapatkan ketika mengikuti kegiatan SCL CSS 2025 ya, Kak ya, yang mana harus diterapin dalam kehidupan sehari-hari Farel. Mungkin kalau kita bisa bilang cara menerapin yang paling berdampak sangat besar menurut Farel adalah kedisiplinan waktu, dan juga mungkin bisa dibilang kalau untuk organisasi ya, Kak ya, Farel kan juga ketemu sama teman-teman dari sekolahan-sekolahan lain yang dimana itu satu Sumatera Selatan nih, Kak, yang tentu masing-masingnya memiliki pengalaman-pengalaman tersendiri yang sangat membekas bagi mereka, yang mana teman-teman Farel tuh sebenarnya sangat open mengenai pengalaman mereka. Jadi untuk organisasi sendiri Farel dapat mendapatkan ilmu kayak harus begini. Kalau untuk kesehari-harian mungkin cuma sampai di bagian waktu, sama juga untuk kedisiplinan lain-lain seperti makan tadi, bener banget yang kayak dikatakan oleh Nyayu tadi. Sebelumnya Farel juga harus ditemani sama YouTube gitu kalau lagi makan, tapi ketika kegiatan SCL CSS 2025 Farel harus makannya buru-buru, itu sangat berkesan, namun juga menurut Farel berdampak positif untuk diri Farel sendiri, seperti itu, Kak. Wah, terima kasih nih atas sharing-sharing kalian. Semoga hal-hal yang kalian lakukan itu bisa bermanfaat buat masyarakat di luar sana ya. Tapi sayangnya waktu kita hanya bisa sampai di sini nih. Ya.
ya nggak bisa sharing-sharing lagi nih karena waktu kita udah mau habis. Mungkin sampai di sini aja podcast kita pada hari ini. Nah, sampai ketemu di podcast berikutnya. Tetap di Pokari, Podcast Cari Informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.